Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risdayanti dari program studi perbankan syariah kelas C semester 2. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas tafsir yaitu tentang jihad. Nah, pengertian jihad dalam Islam, jihad itu sendiri bukanlah perang apapun dan dimanapun yang dilakukan muslim untuk mendapatkan kekuasaan, ketenaran, dan harta dan kekayaan. Jihad adalah abstrak non atau masdar dalam bahasa Arab yang asal katanya jahada, yang berarti berjuang dan berusaha keras. Jihad dalam konteks keislaman adalah melawan kecenderungan jahat dalam diri sendiri seperti malas dan dengki. Nabi SAW bersabda, afdalul jihadi ayyujahadar rajulun nafsahu wa huwahu. Jihad yang paling utama adalah berjuang melawan hawa nafsu. Ibnu Najar Abi dari Abu Zar, jihad artinya berjuang, yaitu berusaha untuk menata masyarakat yang lebih baik dan bermartabat, seperti damai dan saling menghormati antar sesama. Jihad maknanya berjuang dan berusaha melawan penindasan dan kezaliman seperti human trafficking dan korupsi. Jihad adalah mengatakan kebenaran dan menegur pemimpin yang zalim. Lagi diktator Rasul bersabda, "Ufdalul jihadi kalimatu haqqu inda sultanin jair." Jihad juga berjuang dan berusaha melindungi diri hanya jika diserang atau ketika terjadi peperangan. Jihad berarti berusaha meraih haji mabrur dengan memenuhi segala syarat, rukun, ketentuan wajib di dalamnya. Siapa saja berjihad termasuk orang kafir. Nah, di sini berdasarkan arti asal katanya, orang non-muslim juga bisa berjihad. Allah berfirman, "Jika kedua orang tuamu berjihad untuk mempersekutukan aku dan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan bersahabatlah dengan keduanya di dunia dengan baik." Luqman ayat 15. Di sini ada jihad dan perang. Banyak tokoh orientalis dan liberal menerjemahkan kata jihad menjadi perang suci. Sayangnya muslim pun latah menggunakannya. Mungkin karena sudah terinfeksi atau termasuk dalam 3 golongan di atas. Padahal frasa perang suci sendiri jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab adalah harbun muqaddasun. Untuk Anda yang tidak pernah apalagi atau membaca Al-Quran, nah maka carilah pengertian jihad itu. Jika Anda kurang memahami, maka Anda perlu belajar. Nah, di situ perang suci yaitu yang digunakan pasukan Crusader untuk menyebut perang melawan muslim di Yerusalem. Nah, untuk memahami satu istilah, haruslah kita melihat siapa yang pertama kali menggunakan kata tersebut agar tidak luput dari konteks dan konsep di dalamnya. Nah, di sini memahami kata jihad harus dan mutlak membaca Quran dan hadis. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Al-Hajj ayat 78. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Surah At-Taubah ayat 20. Perumpamaan orang yang berjihad seperti orang yang berpuasa dan salat terus-menerus, dan Allah sangat mengetahui orang-orang yang berjihad atau ikhlas. Allah telah menjanjikan surga jika dia terbunuh atau mengembalikannya dengan selamat serta membawa pahala dan rampasan perang. Al-Bukhari.
Aisyah pernah berkata, "Ya Rasulullah, apakah kami boleh ikut berperang dan berjihad bersama kalian?" Rasulullah menjawab, "Jihad terbaik dan terindah adalah haji mabrur." Menurut Al-Bukhari. Konsekuensi istilah jihad sendiri, setelah kita membaca dalil-dalil di atas, kita tahu jihad tidak hanya bertempur di medan perang, tapi dapat berubah sesuai sikon atau situasi dan kondisi. Al-Quran mengisyaratkan agar kita berjihad dengannya terhadap orang kafir. Ini artinya kita harus menyampaikan pesan Allah pada mereka, bukan membunuh mereka. Penghapusan istilah jihad atau menggantinya dengan ungkapan lain seperti berusaha keras, susah payah, berjibaku, khususnya dalam konteks dan ranah agama dan penerjemahan adalah kesalahan besar, apalagi sampai ada larangan mengajarkan bab jihad dalam kurikulum pesantren dan kitab fikih. Jadi intinya tidak sembarangan kita mengajarkan bab jihad dalam kurikulum pesantren dan kitab fikih. Nah, sangat mungkin orang-orang yang melakukan aksi bom bunuh diri justru tidak paham apa itu jihad sendiri. Setelah diperiksa, ternyata benar komplotan itu tidak paham Al-Quran, bahkan tidak sedikit yang buta huruf tajwid. Jihad bom bunuh diri. Nah, di sini terkait ayat di atas adalah sebuah kisah. Ada sedikit di sini cerita atau kisah seorang lelaki menghadap seorang ulama. Ia sedang kesal terhadap orang-orang yang berada dalam diskotik ya. Syahih menurut saya orang-orang itu berada dalam maksiat. Mereka masuk ke tempat yang banyak khamar, miras dan melakukan halwat, campur baur antara pria wanita secara bebas. Saya rasa mereka harus berhukuman. Nah, ulama itu berkata, "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" "Saya akan berjihad meledakkan bom bunuh diri di tempat mereka." Dengan begini permasalahan terhadap sampah masyarakat akan selesai. Baik, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Jika kamu akan melakukan bom bunuh diri di hadapan mereka, lalu mereka mati su'ul khotimah, di mana tempat mereka kelak? Tentu saja mereka akan jadi penghuni neraka. Nah, berarti tujuan kamu dan iblis tidak ada bedanya, menjerumuskan manusia yang bermaksiat ke dalam neraka, padahal iblis itu musuh kamu. Nah, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Surah Al-Fatir ayat 6. Ingat, di sini ada risalah yang diutus untuk berbuat demikian. Allah memerintahkan agar kita tidak mengeluarkan orang yang berbuat salah dari kegelapan menuju cahaya. Nah, ingat Nabi Muhammad SAW pernah dilempari batu hingga luka dan berdarah. Kemudian malaikat Jibril meminta izin agar para penduduk kafir Taif itu ditimpa dengan gunung. Lalu Rasul melarangnya sambil berpikir positif bahwa suatu saat keturunan mereka akan beriman. Nah, inilah mengapa jihad terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu. Kita berdakwah dengan kitabullah, kemudian kita marah karena ditolak. Jangan marah, kita ada nafsu, bukan fisabilillah. Inilah makna jihad dalam Islam yang harus selalu kita pegang teguh, dan kita boleh lupakan menyampaikan nilai-nilai Al-Quran, tentunya dengan kasih dan sayang, karena Al-Quran sendiri adalah rahmat. Dan jangan sampai karena kurang mengerti agama sendiri kita salah menyikapi paham golongan dan agama lain. Lebih saudara muslim kita yang lain terfitnah dan kita menjadi fitnah bagi non muslim. Nauzubillah min dzalik. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.